penyusunan SKP itu harus secara berjenjang ya. Yup, kantor kedua. Halo Sobat Kantor Kedua, kita akan membahas bagaimana menyusun SKP berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Teman-teman harus memiliki template-nya dulu ya, adalah template SKP tahun 2022 berdasarkan Permenpan RB ya nomor 6 tahun 2022. Pada tahun ini penyusunan SKP itu harus secara berjenjang ya. Jadi SKP pimpinan tertinggi terlebih dahulu, kemudian SKP kepala bidang atau eselon 3, kemudian selanjutnya pada SKP eselon 4 dan seterusnya sampai pada pemangku jabatan pelaksana ataupun pemangku jabatan fungsional ya. Oke, saya lanjut ke sheet berikutnya. Setelah ada menu tadi, ada sheet berikutnya itu alur. Teman-teman akan di sini dijelaskan ada 8 langkah yang harus kita lalui untuk menyusun SKP ini ya. Kemudian yang paling penting teman-teman harus perhatikan adalah harus menyiapkan perjanjian kinerja OPD ya. Ini khusus untuk penyusunan SKP jabatan kepala dinas ya atau kepala OPD kita ya, karena seperti saya sampaikan ini harus berjenjang. Dan ini saya sudah ambil salah satu contoh perjanjian kinerja OPD Dinas Kesehatan di salah satu provinsi ya, di provinsi ABCDE. Ada beberapa sasaran strategisnya, ada indikatornya, serta ada targetnya. Di sini ada sekitar 17 sasaran strategis. Lanjut ke sheet SKP pimpinan ya atau kepala OPD. Sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Pegawai yang dinilai ini di sini berarti nama dari kepala OPD-nya, NIP-nya, pangkat golongan, kemudian pejabat penilainya siapa. Mungkin kalau kepala OPD biasanya sekretaris daerah ya yang menjadi pejabat penilainya. Kemudian ada juga di sini diisi pemerintah provinsi. Periode penilaiannya ini 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2022. Ada kolom di sini ya terkait rencana hasil kerja, indikator kinerja individu, target, serta perspektif. Untuk rencana hasil kerja itu kita ambil ya, diambil dari sasaran strategis perjanjian kinerja OPD. Sedangkan untuk indikator kinerja individu diambil dari indikator perjanjian kinerja OPD. Dan untuk target juga diambil dari target PK-nya OPD ya. Maka tadi saya sampaikan kita membutuhkan ya perjanjian kinerja OPD untuk menyusun ya SKP kepala OPD ya, karena PK lah yang dituangkan ke dalam SKP ya. Kita ke bawah dulu. Di sini selain kita ada aspek utama, ada aspek tambahan ya. Tambahan ini tugas-tugas ya, rencana hasil kerja yang dikerjakan di luar dari perjanjian kinerja ya. Dan ini harus jelas ukurannya apa ya. Kemudian ada perilaku kerja. Perilaku kerja ada beberapa aspek, ada sekitar 7 aspek ya, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ya. Untuk yang di sisi ini ya, kolom ini sudah merupakan template ya. Jadi yang ini kami tandai berwarna merah ya. Ini adalah sudah template. Yang diisi adalah di sisi sini ya, di sisi kanan ini ya. Ini idealnya atasan yang menilai itu yang langsung mengisi ya. Namun ini tidak wajib diisi teman-teman ya. Jadi ekspektasinya diisi oleh pimpinan yang menilai, namun ini juga tidak wajib diisi ya. Oke, ini contohnya ya. Contoh yang sudah terisi tadi berdasarkan PK ya, rencana hasil kerja, meningkatkan pengelolaan organisasi, lingkup dinas. Ini saya ambil dari sheet PK tadi ya, yang di sini teman-teman ya. Kemudian indikator kinerjanya saya ambil dari PK juga, targetnya semua saya ambil dari PK perjanjian kinerja. Nah, untuk kolom perspektif tadi ya, kolom perspektif itu ada 4 kategorinya, yaitu penguatan internal ya, penerima layanan, proses bisnis, dan anggaran ya. Cara mengisi untuk kolom perspektif ini itu dengan melihat dari indikator kinerja individu
ya. Jadi melihat dari indikator kinerja individu. Contohnya saja ya, kita lihat di poin pertama, nilai RB lingkup dinas kesehatan ya. Jadi perspektifnya, jadi kalau nilai RB lingkup dinas kesehatan, kalau kita melihat kategorinya, berarti kan ini mengacu ke internal dari OPD tersebut ya, sehingga berarti perspektifnya di sini adalah penguatan ya internal. Kemudian coba kita lihat lagi di sini ada cakupan mutu layanan ya, ini ya, cakupan mutu layanan upaya kesehatan perorangan yang sesuai standar. Paling paham tentunya untuk perspektifnya ini pasti kita kembalikan yaitu bidang teknis mana yang berkaitan dengan indikator kinerja ini. Jadi bisa ditanyakan ke bidang teknis, ini kira-kira perspektifnya apa nih ya. Misalnya saja karena cakupan mutu layanan, mungkin ini terkait oleh mutu layanan terkait oleh aspek atau perspektif proses bisnis ya, karena dia berkaitan dengan mutu layanan seperti itu. Rencana hasil kerja selanjutnya ini memang harus melibatkan seluruh bidang teknis yang ada di OPD tersebut ya, penyusunan SKP dan kepala OPD kita ya, karena semua indikator ini, indikator kinerja individu, merupakan kumpulan dari semua indikator kinerja yang ada di bidang-bidang. Info penting teman-teman, bagi teman-teman yang mau mengetahui apakah harus menyusun SKP jenis kuantitatif atau jenis kualitatif, itu kita bisa mengacu pada perjanjian kinerja dengan melihat targetnya apakah dalam bentuk angka-angka atau kuantitatif ataukah dalam bentuk deskriptif atau narasi, sehingga dengan melihat target di perjanjian kinerja kita bisa mengetahui bahwa SKP yang harus kita buat adalah berbentuk pendekatannya kuantitatif kah atau pendekatannya kualitatif. Setelah itu kita lanjut ke sheet berikutnya, yaitu manual indikator 1. Ini khusus diisi oleh kepala OPD ya, atau JPT ya. Jadi khusus diisi oleh JPT. Nah, meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup BKD kita ambil dari PK ya. Ini rencana hasil kerja. Ini juga ukuran keberhasilan atau indikator kinerjanya diambil dari PK. Jadi sama ya, yang dituangkannya di sini ya. Yang dituangkan di sini ya, rencana hasil kerja dan indikator kinerja individu, itulah yang dituangkan kembali pada sheet manual indikator ini ya. Kemudian untuk tujuan, ini tujuan yaitu apa yang akan terwujud ketika indikator ini tercapai, dampaknya apa ya. Kemudian definisinya apa. Nah, untuk formula ya, formula artinya bagaimana, apa formulanya untuk mencapai indikator ini. Nah, makanya di sini ada beberapa regulasi sebagai dasar ya, atau formula untuk menentukan nanti bagaimana indikator bisa dipenuhi ya, seperti itu. Kemudian untuk poinnya ya, ini satuan pengukuran diambil dari PK. Kemudian untuk kualitatif dan tingkat kendalinya, ini dipilih apakah outcome antara atau outcome kendali rendah ya. Untuk definisinya ini apa ya, ini nanti bisa teman-teman lihat di penjelasannya di Permenpan nomor 6 ya. Di situ jelas dipaparkan apa yang dimaksud outcome atau outcome antara atau outcome kendali rendah. Untuk sumber data ya, nilai target diperoleh dari mana datanya ya. Jadi misalnya tadi ini kan targetnya B ya, kalau saya tidak salah itu B, itu dari mana tuh target ditentukannya, apakah dari LKP atau dari dokumen mana ya, sehingga jelas ini sumber data untuk penetapan nilai target tersebut ya. Kemudian di situ ada periode laporan, bisa bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. Nah, seperti itu. Ini baru untuk satu indikator ya, yaitu meningkatnya nilai reformasi birokrasi tadi ya, meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup BKD. Nah, jadi kalau ada sebanyak 10 poin rencana hasil kerja, berarti manual indikatornya pun dibuat sebanyak 10 ya. Jadi bisa teman-teman copy saja langsung segini ya, copy paste di bawahnya sini. Nah, ini
khusus untuk diisi oleh JPT ya, atau kepala OPD ya, seperti itu. Setelah mengisi sheet manual indikator ya, di sini ada non direct cascading atau workblock ya. Workblock untuk identifikasi strategi pencapaian hasil kerja. Jadi ini workblocknya dibuat kalau ada inisiatif khusus atau strategi khusus ya, dalam rangka percepatan pencapaian target ya. Jadi kalau dia tidak ada strategi khusus ya, jadi ini tidak perlu diisi ya teman-teman ya. Selanjutnya kita ke matriks pembagian peran dan hasil. Di sini ada untuk seluruh eselon 3 ya, ini tingkat pertama ya. Jadi kepala dinas, kemudian di bawahnya di sini ini seluruh eselon 3 ya. Untuk di baris kepala dinas ya atau kepala OPD ini diisi indikator kinerja individu. Jadi indikator kinerja individu diisi semua di sini. Nah, berikutnya apa? Ya ini contoh, saya contoh ke sheet berikutnya yang sudah terisi ya. Nah, ini tadi sudah kita pindahkan indikator kinerja individu untuk JPT-nya di sini. Kemudian, nah, bagaimana pembagian peran dan hasilnya? Nah, yang mana dari butir-butir tadi ini indikator kinerja yang diintervensi oleh level eselon 3, maka di shading ya, kolomnya ini warnanya sesuai dengan warna yang di atas ini teman-teman ya. Ini warna kuning muda gitu ya. Nah, yang mana misalnya butir kegiatan bukan butir kegiatan ya, indikator tadi ini ya, indikator kinerja kepala OPD diturunkan ke eselon 3 yang mana sesuai dengan tupoksinya ya. Jadi contoh nilai RB lingkup dinas kesehatan, contoh ini ya, indikator ini untuk di eselon 3 misalnya di sekretaris dinas ya, ini Mr. X namanya, kemudian Mr. Y. Untuk di level sekretaris dinas, nah, dia melakukan atau rencana hasil kerjanya itu seperti apa untuk ya mendukung pencapaian target dari yang nilai RB lingkup dinas kesehatan yang di baris kepala dinas ini ya. Nah, contohnya di sini ya. Contohnya untuk mendukung nilai RB lingkup dinas kesehatan di level sekretaris dinas, dia melakukan ini ya, terkelolanya administrasi umum lingkup dinas kesehatan ya, ini contoh. Kemudian kalau ada kegiatan lainnya atau intervensi lainnya selain ini ya, ini berarti kita bisa tambahkan ya, kita tambahkan saja kolomnya di sini ya, kemudian kita blok ini, kita merge ya. Misalnya di sini ada lagi kegiatannya selain yang terkelola administrasi umum lingkup dinas, misalnya tersusunnya ya laporan keuangan yang akuntabel, ini contoh saja ya. Nah, jadi di bawah turunannya untuk indikator nilai RB lingkup dinas ini ternyata ada dua intervensi ya yang dilakukan oleh sekretaris dinas untuk mendukung pencapaian dari target indikator yang nilai RB ini. Nah, misalnya begitu ya. Nah, misalnya ini sudah, kita lanjut nih misalnya ke indikator berikutnya, yaitu cakupan mutu layanan upaya kesehatan perorangan yang sesuai standar ya. Nah, di sini teman-teman, kalau ini tidak ada intervensinya di level untuk di sekretaris dinas ya, berarti tulis saja di sini tidak ada peran. Oke. Tidak ada peran ya. Nah, jadi kalau dia ada perannya, ditulis perannya apa, kemudian diwarnai atau shadingnya sesuai dengan warna yang di atas ini, warna agak kuning muda ya. Tapi kalau dia tidak ada peran ya, warna putih saja, baru ketik tidak ada peran ya. Jadi misalnya ini tidak ada peran, ini tidak ada peran, ini tidak ada peran. Jadi
apa yang bisa diintervensi eselon 3 untuk mendukung indikator pengisiannya dapat berpedoman pada perjanjian kinerja kepala bidang. Selain perjanjian kinerja OPD, juga ada perjanjian kinerja kepala bidang. Ya, jadi harusnya memang yang level baris untuk eselon 3 ini ya, selain yang kepala dinas tadi ya, itu ada cascadingnya, artinya dia saling mendukung antara indikator dari pimpinan tinggi pada indikator dari level eselon 3 ya, seperti itu. Ini tadi sudah saya sampaikan, bila rencana hasil kerjanya lebih dari 1 maka ditambahkan kolom ke samping ya. Ya, ini contohnya tadi ini saya tambahkan ya, ada 2 item yang dilakukan atau 2 intervensi yang dilakukan untuk mendukung dari indikator yang di atasnya. Yang diintervensi oleh kepala bidang maka disitulah diisi ya. Ya, misalnya ini tadi cakupan mutu itu diintervensi oleh kepala bidang A ya. Arti ya, kita tinggal isi apa bentuk intervensinya. Misalnya tersusunnya standar mutu pelayanan kesehatan, ini contoh saja ya. Dan ini kalau dia tidak ada peran ya tulis saja tidak ada peran ya, seperti itu terus sampai semua indikator dari level JPT ini terbagi habis oleh di level eselon 3 ya, seperti itu. Kalau sudah selesai untuk di sheet atau matriks pembagian peran dan hasil di tingkat 1 ya, maka kita lanjut ke tingkat 2. Nah, ini tingkat 2 sebenarnya adalah breakdown dari MPH tingkat 1 antara kepala OPD tadi dengan kepala bidang atau sekretaris atau level eselon 3. Kalau di sini level eselon 3 yang di breakdown untuk pengisian ya, pembagian peran dan hasil di level eselon 4 maupun di pemangku jabatan fungsional atau jabatan pelaksana ya, atau lebih sering disebut staff ya. Nah, di sini seperti sistemnya di modelnya seperti di MPH yang tingkat 1 tadi atau 1 tingkat tadi ya. Nah, ini MPH 2 tingkat ya, tingkat 2 ya. Di sini indikator kinerja individunya kepala bidang, kemudian lanjut di baris berikutnya dan seterusnya ini adalah indikator kinerja ya dari bawahannya ya, bawahan di bidangnya tersebut ya. Nanti seluruh indikator kinerja ini akan terbagi habis lagi oleh semua, baik itu eselon 4-nya atau pejabat fungsionalnya atau pejabat pelaksana yang ada di bidangnya tersebut ya. Jadi akan terbagi habis. Nah, ini disebutnya cascading makanya ya, karena terbagi habis semua indikator. Jadi dari bawah ke atas itu memiliki kaitan ya, semua indikatornya memiliki kaitan ya. Artinya indikator pimpinan ya berkaitan dengan indikator kinerjanya middle leader ya, atau kepala bidang. Selanjutnya kepala bidang itu di cascading lagi turun ke level eselon 4 atau langsung ke pejabat fungsional atau pejabat pelaksana ya. Ya, ini contohnya tadi seperti ini ya. Di eselon 3-nya ini mungkin eselon 4-nya, kemudian selanjutnya ada pemangku jabatan fungsional atau jabatan pelaksana. Nah, setelah itu kita lanjut ke SKP ya, karena ini sudah tersusun sebagaimana dijelaskan tadi, berjenjang kan, dari kepala dinasnya atau pimpinan OPD-nya, kemudian ke kepala bidang, kemudian ke kepala seksi atau pemangku jabatan fungsional dan pemangku jabatan pelaksana. Nah, ini SKP di level eselon 4 tadi, atau di pemangku jabatan fungsional atau pemangku jabatan pelaksana. Ini pejabat penilainya siapa, kemudian di sini pegawai yang dinilai. Teman-teman, jadi ada variabel rencana hasil kerja, atasan yang diintervensi, kemudian ada rencana hasil kerja, ada aspek, ada indikator kinerja individu, dan ada target. Jadi prinsipnya ini teman-teman tinggal memindahkan ya apa yang tadi sudah kita urai di matriks pembagian hasil, matriks pembagian peran dan hasil. Kalau di sini ya
seperti ini tersusunnya laporan keuangan bulanan semesteran, ya, rencana hasil kerjanya. Kalau rencana hasil kerjanya terhimpun data bahan penyusunan laporan keuangan, ya. Ini contohnya ya, kegiatannya apa, yaitu terhimpunnya atau rencana hasil kerjanya dia terhimpunnya data bahan penyusunan laporan keuangan. Kemudian untuk aspek, ya, teman-teman perhatikan ini di aspek, ya. Kalau SKP pendekatannya kuantitatif, maka aspek wajib bentuknya kuantitas. Ini kan kuantitatif karena dia berbentuk angka-angka, jadi targetnya tadi ya teman-teman ya, maka dia kuantitatif. Nah, hampir semua mungkin condongnya ke kuantitatif ya, karena target-target dari indikator itu sifatnya kebanyakan berbentuk angka-angka ya. Nah, ini kuantitas ya. Kuantitas yaitu persentase data bahan penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan ya, targetnya 100%. Kemudian ada aspek waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data dan bahan ya. Di sini targetnya 12 bulan ya. Jadi ini baru dua aspek, sebenarnya ada beberapa aspek lagi ya, yaitu kuantitas atau kualitas ya. Ini kualitas kalau dia SKP-nya pendekatannya kualitatif ya. Tapi karena ini pendekatannya kuantitatif, maka dia kuantitas. Kemudian ada waktu atau biaya ya. Ini biaya yang dibutuhkan untuk itu. Jadi semua rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, kemudian ada rencana hasil kerja, ini dituangkan di sheet ini ya. Jadi kalau ada 5 berarti 5 ya, dibuat seperti ini. Ya, ini contoh saja, ada satu rencana hasil kerja ya dari pejabat pelaksana nih. Kemudian tambahan sama seperti asalnya pada saat menyusun SKP kepala UPD tadi. Untuk tambahan ya, apa kegiatan tambahan di luar tupoksi yang dilakukan, tentu yang masih berkaitan dengan kerja dari staf tersebut atau pemangku jabatan fungsional tersebut atau pejabat pelaksana tersebut di tempat kerjanya ya, atau di unit kerjanya. Kemudian perilaku kerja ya, kolom yang di sini merupakan template, yang di sini yang diisi ya. Ini yang diisi oleh atasan langsung ya, namun ini tidak wajib diisi. Nah, ini diisi, diketik saja ya, apa ekspektasi dari variabel yang ada di template ini ya. Kalau sudah selesai di sheet ini, kita lanjut di sheet lampiran SKP. Di lampiran SKP ini ya, ada 3 aspek di situ, yaitu dukungan sumber daya, kemudian skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi ya. Untuk dukungan sumber daya ya, jadi sumber daya apa saja yang dibutuhkan ya oleh pejabat tersebut untuk mencapai target yang sudah ditentukan ya di SKP ini ya. Jadi apa sumber daya yang dibutuhkan, sarana dan prasarana misalnya ya, atau kegiatan-kegiatan seperti apa yang dibutuhkan ya, seperti ini tadi. Di sini ada dibutuhkan tempat untuk pengarsipan keuangan misalnya, dibutuhkan perangkat kerja seperti laptop, scanner, printer, dan sebagainya, serta dibutuhkan dukungan atasan untuk hadir di setiap rapat evaluasi misalnya ya. Itu semuanya dituangkan di dukungan sumber daya. Kemudian untuk di skema pertanggungjawaban ya, ini model pertanggungjawabannya seperti apa? Apakah ada dibuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas untuk dilaporkan setiap bulan atau setiap triwulan, atau ada skema lainnya untuk model pertanggungjawaban ya. Kemudian untuk konsekuensi ini ada 2, bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Contohnya, konsekuensinya apabila memenuhi ekspektasi pimpinan, maka akan masuk nominasi misalnya pegawai teladan. Atau kalau dia bernilai negatif ya, apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, mungkin maka akan dilakukan pembinaan. Oke. Setelah sheet lampiran SKP kita isi ya, lanjut ke rencana aksi. Kinerjanya siapa ya, ini pegawai yang dinilai siapa. Kemudian di hasil kerja, misalnya tadi terhimpunnya data bahan penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk rencana aksinya ini adalah diisi tahapan aktivitas untuk mencapai rencana hasil kerja ini. Jadi apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga hasil kerja ini dapat tercapai ya. Nah,
Nah, contohnya di sini misalnya mengumpulkan data realisasi keuangan dari bidang-bidang, ya. Ini salah satu rencana aksinya dalam rangka menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan, ya. Semua kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana aksinya dari setiap ya hasil kerja yang mau dicapai, ya, diisi di sini. Jadi semacam tahapannya lah, atau semua kegiatan aktivitas yang bukan untuk mencapai hasil kerja di sini, ya teman-teman, seperti itu. Setelah itu ada pendokumentasian kinerja, ya. Nah, ini sebenarnya tambahan dari yang sheet sebelumnya rencana aksi, ya. Di sini ditambahkan bagaimana realisasi dan bukti dukungan. Nah, jadi kalau tadi sudah ada rencana aksinya, nah sekarang apa buktinya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan tadi? Nah, di sini bisa diisi dengan link bukti dukung, contoh link Google Drive. Jadi, semua bahan nih yang sudah dikumpulkan diupload di link Google Drive, baru linknya dikopikan ke sini, ya, hingga atasan langsung dapat mengecek bukti dukungannya atau realisasi fisiknya lah, seperti itu, terkait rencana aksi yang sudah kita lakukan, ya. Jadi di sheet ini ditambahkan realisasi dan bukti dukungannya apa saja. Kita lanjut, nah, ke evaluasi kinerja kuantitatif untuk JPT pimpinan UPD, ya. Di sini di sheet ini, ya, evaluasi kinerja kuantitatif JPT itu ada beberapa variabel lagi, ada rencana hasil kerja, indikator, target, perspektif, ya. Dan ini bagaimana realisasi berdasarkan bukti dukungnya. Contohnya di sini tadi, ya, targetnya 75 poin, ya. Kemudian realisasinya 87 poin, ya. Kemudian bagaimana umpan balik dari pimpinan, ya. Nah, di sini umpan balik dari pimpinan bisa diisi dengan kalimat tidak formal, bahkan emoticon jempol pun boleh, ya, ini, ya. Jadi ini sifatnya feedbacknya terhadap realisasi yang sudah dicapai dari indikator ini, ya, indikator pertama ini oleh atasan langsung yang menilai, ya. Nah, ini kalau di sheet sini semua realisasi ditambah diisi nih di sini, ya. Jadi di sheet ini, ya, ini yang menjadi perhatian, ya, karena kalau yang ini kan kita tinggal memindahkan, ya, memindahkan yang sheet SKP, kemudian di sini bagaimana realisasinya, ya. Kemudian nanti atasan langsung akan memberikan umpan balik, ya, terhadap realisasi yang sudah kita capai, ya, seperti itu dan seterusnya, ya. Dan untuk capaian kinerja organisasi, ya, di sini ada beberapa kategorinya, ada istimewa, baik, butuh perbaikan, kurang atau sangat kurang. Jadi yang mana yang menunjukkan capaian kinerja, ya, berarti itu tidak usah dicoret, yang lainnya saja dicoret yang bukan capaian kinerja dari organisasi, ya. Jadi kalau untuk melihatnya kapan istimewa, baik, butuh perbaikan, kurang, sangat kurang, ya. Di sini ada sheet kurva distribusi namanya, ya. Inilah pedomannya untuk memberikan apakah dia istimewa, baik, butuh perbaikan, kurang atau misconduct, dan sangat kurang, ya. Dan ini ada kategorinya, ya. Kategorinya kalau dia istimewa itu dari sangat kurang sampai pada sangat baik, frekuensinya semakin tinggi, ya. Kalau dia baik, ya, frekuensi kategori baik lebih banyak daripada sangat baik, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ya, skema nilainya sebenarnya, ya. Kemudian ini nanti kurvanya akan mengikut nih, ya, mengikut dari nilai variabel di sini, ya, seperti itu. Kemudian untuk evaluasi kinerja kuantitatif untuk jabatan fungsional atau jabatan pelaksana, ya, level middle dan ke bawah, ya. Kalau tadi khusus untuk JPT, nah ini untuk level middle sampai pada level bawah, ya. Sama seperti tadi, ya, ini capaian kinerja organisasinya bagaimana, ya. Kemudian ini hasil kerjanya, kan kita memindahkan saja, ya, prinsipnya lagi sama JPT tadi, kita pindahkan dari SKP-nya AJF, ya, rencana hasilnya, ya, pimpinan yang diintervensi, ya,
ini yang di atasnya, kemudian rencana hasil kerja yang dipunya oleh pegawai yang dinilai. Kalau ini punya atasannya, kalau ini punya yang pegawai yang dinilai tadi. Ini kan tadi sudah kita isi ya pada sheet sebelumnya, tinggal dipindahkan saja sampai pada targetnya. Nah, kita tinggal isi bagaimana realisasinya ya untuk di sheet ini ya. Apakah dia realisasinya sesuai dengan target, kemudian realisasi waktu juga sesuai dengan target ya. Kemudian sama seperti yang sebelumnya untuk JPT, di sini juga ada umpan balik nih ya, diisi oleh pimpinan atau atasan langsung bagaimana umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung ya, seperti itu. Jadi prinsipnya sama dengan yang JPT tadi ya, ini untuk level jabatan administrator dan jabatan ke bawah ya, fungsional, jabatan pelaksana. Sama perilaku kerja juga seperti itu diisinya ya. Dan nanti rating perilaku kerja ini sudah ada kategorinya ya, apakah dia di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi. Jadi kalau misalnya dia sesuai ekspektasi, dipilih atasan langsung ya. Kemudian tadi perilaku kerjanya dia sesuai ekspektasi, maka predikat kinerja pegawai itu baik ya. Jadi kan memang untuk SKP tahun ini sudah tidak bentuk nilai ya, tapi bentuk predikat ya, apakah dia baik, sangat baik ya, atau kurang ya. Nanti atasan kita tinggal memilih ini, apakah kita di atas ekspektasi, ratingnya sesuai atau di bawah ekspektasi. Oke, ini kalau sheet di sini sudah, kita lanjut lagi ke sini. Ini dokumen evaluasi kinerja pegawai ya. Jadi di sini pegawai yang dinilai ini apa di sini, namanya, NIP-nya diisi, kemudian pejabat penilai kinerjanya siapa ya di sini, kemudian ini ada atasan pejabat penilai kinerja ya, seperti itu. Oke, jadi ini ya, ini sheet terakhir. Jadi kalau sudah diisi semua berarti kita sudah selesai ya teman-teman menyusun SKP berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Teman-teman masih ada mungkin yang belum jelas ya, kita bisa berdiskusi lewat kolom komentar di bawah video ini. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dalam penyusunan SKP berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Oke, terima kasih. Kita bertemu di video-video lainnya ya, dari kantor kedua, ruang belajar untuk menjadi pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.